Walaupun masih ibadahnya online, kita terus berdoa supaya kita bisa berkumpul ya, kembali ke gereja, kita bisa ibadah sama-sama. Mari adik-adik, tetap semangat. Saya undang adik-adik semuanya bangkit berdiri di rumahnya, bangun dari kasurnya, bangun dari bangkunya. Kita naikkan pujian Aku Bahagia ya. Tadi baru pemanasan ya. Sekarang kita mau naikkan pujian. Dikepak-kepakan, semuanya bergerak, semuanya bergoyang ya di rumah ya. Digoyang-goyangkan badanku.
firman Tuhan. Kita menaikkan lagu Bapa yang kekal. Semuanya fokus di rumah. Kita mau tundukkan kepala, kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Dalam keadaan seperti apapun engkau hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rencana yang terbaik bagi hidupku. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh anak-anak-Mu Tuhan datang beribadah. Walaupun Tuhan kami masih beribadah secara online, biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Dimanapun Tuhan kami berada, kami boleh Tuhan sungguh-sungguh, kami boleh Tuhan fokus mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya nanti Tuhan, dan kami boleh belajar melalui firman nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, salam adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu, dan saat ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita langsung kepada cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus memulai pelayanan. Ya. Yesus memulai pelayanan. Yesus yang lahir di kandang domba, seorang bayi yang mungil, tetapi sekarang sudah bertumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Dia sudah siap untuk memulai pelayanannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memulai pelayanannya sebab Tuhan tahu bahwa Dia harus mulai melayani orang-orang yang ada di mana Tuhan Yesus berada. Ya. Tuhan Yesus mau memberitakan kabar sukacita. Tuhan Yesus mau memberitakan yaitu kabar keselamatan. Bahkan Tuhan Yesus mau memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Kenapa? Sebab Yesus sebagai Raja telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memulai pelayanan sebab Dia sudah waktunya untuk mengabarkan keselamatan kepada orang-orang yang mau mendengar cerita firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus untuk memulai pelayanan, adik-adik, Tuhan Yesus tidak bisa seorang diri saja, ya. Tidak bisa. Dia butuh orang-orang yang bisa menolong, membantu Tuhan Yesus di dalam menjalankan pelayanan, ya. Jadi kalau seandainya kita membawa barang gitu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bawa barang, kalau itu berat, supaya menjadi ringan kita butuh apa? Butuh teman, butuh orang lain untuk membantu membawa barang-barang yang mungkin akan kita angkat. Jadi begitu barang itu kita angkat berdua, menjadi ringan. Begitu juga Tuhan Yesus ketika Dia memulai pelayanan, Dia tidak bisa pelayanan itu hanya seorang diri, maka Dia butuh orang-orang untuk membantu pelayanannya. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu diambil dari nelayan, ya, pemungut cukai, ya, orang-orang yang mungkin tidak dari sisi pendidikan mungkin tidak dibilang, wah, dia orangnya pasti yang menjadi pengikut Tuhan itu harus punya pendidikan yang tinggi. Tidak. Tuhan Yesus memilih seperti siapa? Ada Petrus, ada Yohanes, ya, ada Matius, dan murid-murid Tuhan Yesus yang berjumlah 12 orang itu. Itulah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk apa? Untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi kakak bilang bahwa murid-murid Tuhan Yesus ada yang menjadi seorang nelayan. Mereka tiap hari jala ikan, mereka tiap hari mendayung perahu untuk apa? Untuk mencari ikan. Ada juga yaitu murid Tuhan Yesus yaitu sebagai pemungut cukai, yaitu Matius yang suka mintain uang, ya, supaya orang itu membayar pajak, ya. Tapi dia akan mencari keuntungan dari orang-orang yang membayar pajak itu, ya.
Matius seorang pemungut cukai ini yang mendapatkan harta berlimpah dari cara mengambil keuntungan dari orang-orang yang membayar pajak. Dia akhirnya mengundang Tuhan Yesus supaya datang menjamu Tuhan Yesus dengan makanan-makanan yang mewah. Pada saat Tuhan Yesus sedang makan, ya, para orang-orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak senang ketika Yesus masuk ataupun berkumpul bersama-sama dengan Matius seorang pemungut cukai ini, sebab dia melihat bahwa pemungut cukai adalah orang-orang jahat, ya, orang-orang yang memeras orang lain, mencari keuntungan dari orang lain, ya. Akhirnya mereka protes, seolah nggak terima kalau Tuhan Yesus berkumpul sama Matius si pemungut cukai, ya. Tuhan Yesus pun mengetahui hati para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang-orang tua-tua Yahudi ini. Tuhan tahu isi hati mereka, dan Dia tahu juga bahwa mereka sedang ngomongin, ya, ataupun membicarakan tentang Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus pun berbicara kepada mereka. Tuhan Yesus berbicara begini, apakah kalian memerlukan dokter ketika kalian dalam keadaan sehat? Bukankah orang sakit yang memerlukan dokter? Itu adalah pertanyaannya. Apakah kamu yang sehat itu memerlukan dokter? Ya. Tapi Yesus bilang justru yang sakit itulah orang-orang yang perlu dokter. Begitu juga bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam pelayanannya untuk menolong orang-orang berdosa supaya diselamatkan, ya. Orang-orang berdosa seperti Matius pemungut cukai ini butuh diselamatkan, ya, butuh mengerti firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mau supaya Matius menjadi muridnya Dia sehingga mengetahui kebenaran. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanannya pada suatu hari Tuhan Yesus diundang supaya hadir di acara pesta pernikahan, ya. Ada mungkin orang-orang di lingkungan di mana Tuhan Yesus ada, ya, berada, itu sedang mengadakan pesta pernikahan. Jadi anaknya sedang dinikahkan. Akhirnya Tuhan Yesus pun datang bersama dengan murid-muridnya ke acara pesta pernikahan itu. Pada suatu saat tiba-tiba terjadi kegaduhan. Wah, orang-orang yang membantu di acara pesta itu pada gaduh, pada kasak kusuk, ngomong sana sini, kelihatan mondar-mandir dan bingung. Usut punya usut, ternyata apa adik-adik yang dikasih oleh Tuhan? Iya betul, ternyata anggur yang disediakan untuk menjamu tamu-tamu undangan itu ternyata habis. Sudah tidak ada lagi. Makanya tuan rumah dan orang-orang yang membantu di acara pernikahan mereka pada kebingungan, ya. Mereka bingung bagaimana ini anggurnya sudah habis, sudah tidak ada lagi sama sekali. Sudah betul-betul kosong, semua tongkaian kosong. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus pun diminta tolong oleh siapa? Maria, ibunya. Mungkin ibu Tuhan Yesus sedang ikut membantu di acara pernikahan itu. Ya. Ibu Maria pun berbicara kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus menolong supaya ada anggur di acara pesta mereka. Apakah Tuhan Yesus menolak? Ternyata Tuhan Yesus akhirnya bicara kepada orang-orang yang ada di situ, kumpulkan semua tempayan dan isilah tempayan-tempayan itu dengan air secara penuh, ya. Setelah tempayan-tempayan ini penuh dengan air, Yesus pun berbicara kepada orang yang biasa mencicipi anggur. Cedoklah, ya, suruh mencedok, ya, dan cicipi. Apakah rasa yang air dalam tempayan ini masih berupa air atau menjadi anggur, ya. Akhirnya orang yang juru cicip, yang biasa suka nyicipin, akhirnya mereka mencedok air yang ada di dalam tempayan, dan begitu dirasa, ternyata adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
Yang tadinya orang-orang menuangkan itu dalam bentuk air, setelah Tuhan Yesus berbicara supaya dicicipi, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Semua orang pun menjadi heran, mereka terkejut bagaimana mungkin air biasa bisa berubah menjadi anggur. Kalau yang melakukan bukan seorang yang luar biasa, maka tidak mungkin akan bisa jadi, ya. Karena untuk membuat anggur mereka butuh memerasnya, mereka butuh difermentasikan dan lain sebagainya. Tetapi ini dalam waktu sekejap, bim salah bim. Waduh ya. Begitu dituang air, tidak selang berapa lama, apa yang terjadi? Air yang tadinya air biasa berubah menjadi anggur. Dan luar biasanya adik-adik, anggur ini justru anggur yang lebih enak daripada anggur yang sudah habis. Ya, anggur yang ini nih yang bikinan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi oleh karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu lebih enak daripada anggur yang sudah habis. Adik-adik, orang sampai pada terheran-heran. Bagaimana mungkin air biasa menjadi anggur dan seenak ini? Mereka pun hanya bisa terheran-heran. Ya, mereka terheran-heran. Siapakah gerangan Yesus ini? Kok bisa ya mengubah air menjadi anggur? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah pelayanan awal dari pelayanan Tuhan, di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Ya, mujizat pertama di mana Tuhan Yesus memulai pelayanan adalah Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi anggur, sehingga orang-orang terheran-heran dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan semakin banyak orang-orang yang mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat, sehingga pelayanan Tuhan Yesus Kristus ini mampu mengubah orang-orang berdosa untuk menjadi hidup benar. Orang-orang yang awalnya mereka suka melakukan perbuatan dosa, sekarang mereka mau melakukan perbuatan hidup benar, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau supaya orang-orang diselamatkan sehingga mereka masuk di dalam kerajaan surga. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah cerita sekolah minggu hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap adik-adik dimanapun berada. Mari kita juga boleh melayani orang lain melalui apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita tidak perlu mengubah air menjadi anggur, tetapi kita bisa melakukan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga orang lain merasa terberkati melalui kehidupan adik-adik semua. Oke? Puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami telah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memulai pelayanan. Dan di dalam memulai pelayanan ini Tuhan melakukan perbuatan luar biasa, yaitu mengubah air menjadi anggur. Tuhan, kami juga mau melayani sesama kami, teman kami, mungkin saudara-saudara kami, dengan apa yang bisa kami lakukan sehingga mereka boleh terberkati melalui kehidupan kami dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Kami mau melayani dengan talenta yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akhiri buat ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan akan pertemukan kami kembali di ibadah online yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kami semua dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Kita semua yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.